Pemirsa Prioritas TV, kami kabarkan informasi terbaru. Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, menyampaikan bahwa status tersangka Firly didasarkan pada gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Ditipidkor Bareskrim Polri. Menurut Ade Safri, gelar perkara tersebut menghasilkan bukti yang cukup untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi, khususnya pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sejumlah barang bukti disita, termasuk 21 telepon seluler, 17 akun email, 4 flash disk, 2 sepeda motor, 3 kartu imoni, 1 kunci mobil Toyota Land Cruiser, dan uang sejumlah 7,4 miliar rupiah dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat. Firly dijerat dengan pasal 12E atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 65 KUHP. Bertempat di ruang gelar perkara Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang bertuliskan oleh di Americana, USA, berwarna coklat, yang berisikan 1 lembar Holiday Gateway voucher 100.000, Spiral Care, level lokal. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli atau pakar mikroekspresi, dan 1 orang ahli digital forensik.